Yang ada di depan ini adalah rencana pembuatan balok struktur ya. Isinya adalah 6D13. Peletakannya dia 3 di bagian atas ya, 1 2 3, kemudian 3 di bagian bawah. Jika kita sering melihat tukang-tukang umum ya, awalnya begitu melihat ukuran balok seperti ini, kemudian isian besinya 6, dia menambahkan pada sisi samping kanan kiri. Sebenarnya itu kurang tepat ya sahabat PU ya, mengingat secara teori bahwa di dalam struktur balok itu ada yang namanya beban tumpuan ya, kemudian ada yang namanya beban di posisi lapangan. Maka tepatnya adalah besi di atas dan besi di bagian bawah, yang mana jikalaupun ada pembesian di sisi kanan dan kiri, itu sifatnya hanya ekstra yang untuk menahan beban puntir sahabat PU, seperti itu. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah 3 lantai sahabat PU, dan di depan kita ini adalah pembesian balok lantai 3. Jadi di bawah ini adalah dak lantai 2, kemudian perancah-perancah untuk menyangga balok lantai 3 ini tertumpu di dak lantai 2 sahabat PU. Kemudian fokus ke perancah balok. Ini adalah perancah balok sahabat PU, balok gantung ya, dan ini adalah balok anak. Jadi balok anak ini dia tertumpu pada balok induknya. Balok induknya yaitu yang di depan ini. Kalau balok induk itu pasti di kanan kirinya ditumpu oleh kolom struktur sahabat PU. Ini ada kolom struktur dan itu kolom struktur. Kemudian di tengah-tengah bentang balok tersebut dia dibebani oleh balok anak ini ya. Kenapa harus ada balok anak sahabat PU? Supaya pembagian beban dari plat lantainya itu dapat terbagi gitu. Jadi nggak terlalu besar disangga oleh si balok induk itu, namun melewati balok anak ini. Jadi grid pembesian plat lantainya itu nggak terlalu lebar, dia dibagi dengan balok-balok anak ini sahabat PU. Biasanya balok anak itu penempatannya ada pada tengah bentang balok induk sahabat PU. Nah, dalam hal ini di konstruksi pembesian balok lantai 3 ini sahabat PU, kami mempergunakan besi 13. Yang ada di depan ini adalah rencana pembuatan balok struktur ya. Isinya adalah 6D13. Peletakannya dia 3 di bagian atas ya, 1 2 3, kemudian 3 di bagian bawah. Jika kita sering melihat tukang-tukang umum ya, awalnya begitu melihat ukuran balok seperti ini, kemudian isian besinya 6, dia menambahkan pada sisi samping kanan kiri. Sebenarnya itu kurang tepat ya sahabat PU ya, mengingat secara teori bahwa di dalam struktur balok itu ada yang namanya
beban tumpuan ya, kemudian ada yang namanya beban di posisi lapangan. Maka tepatnya adalah besi di atas dan besi di bagian bawah. Yang mana jikalaupun ada pembesian di sisi kanan dan kiri, itu sifatnya hanya ekstra yang untuk menahan beban puntir sahabat PU, seperti itu. Kemudian untuk besi begelnya atau besi tulangan cincinnya, saya mempergunakan besi diameter 8 ya. Ini besi diameter 8 sahabat PU. Kemudian proses pengaturan jaraknya ini ada di 15 cm sahabat PU. Sebenarnya 15 cm ini untuk posisi di tumpuan, kemudian di lapangannya pakai jarak 20 cm. Namun dalam hal ini kami pukul rata saja. Untuk jarak begelnya ada di 15 cm semuanya sahabat PU ya. Kemudian untuk balok anaknya ini dia hanya berisi 4D13, disusun pada umumnya balok hanya di sudut-sudutan bentuk perseginya sahabat PU, 2 atas dan 2 di bawah seperti ini. Tentu dalam menentukan dimensi struktur seperti ini, sahabat PU silahkan konsultasikan dengan pihak-pihak yang memiliki keilmuan di bidangnya, anak-anak teknik sipil, atau dengan orang-orang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun menggeluti bidang konstruksi bangun rumah seperti ini. Segala hal yang saya sampaikan di sini jangan dijiplak 100% kemudian diterapkan di rumah sahabat PU, jangan, karena beda rumah, beda lokasi, beda desain, beda beban, beda budget dan lain sebagainya. Jadi pasti akan berbeda-beda sahabat PU. Kemudian dalam proyek ini kami nggak banyak bermain bentang lebar ya, bentangnya hanya kurang lebih di 3 meteran saja. Misal jarak kolomnya itu hanya tiap jarak 3 meter, baloknya hanya dibentang 3 meter gitu. Jadi aman, sangat aman untuk bangun rumah di lokasi proyek ini sahabat PU. Oke, sementara ini yang sedang berjalan adalah proses perakitan besi balok di lantai 3 dan juga pemasangan tiang perancahnya, pemasangan begestingnya, dan juga perakitan pembesian plat dak konvensional sahabat PU. Seperti yang dilakukan oleh tim di depan ini sedang melakukan perakitan besi dak konvensional karena akan kami cor duluan ya. Kami akan melakukan pengecoran dak konvensional ini lebih awal dibanding pengecoran dak bondek, karena dak konvensional itu dicor bersamaan dengan balok. Kalau yang dak bondek nanti itu kami cor baloknya duluan, kemudian bondeknya menumpang pada konstruksi balok beton bertulang saya ini sahabat PU. Kemudian dinding yang kami pakai di proyek ini adalah dinding bata ringan sahabat PU. Ini adalah salah satu dinding yang kami rekomendasikan dan merupakan bagian dari teknologi bahan bangunan ya sahabat PU ya. Dia presisi, dia praktis, dia tahan terhadap api, kemudian pemasangannya cepat ya sahabat PU ya. Dan dia hanya difungsikan sebagai sekat ruang saja, secara kekuatan ditahan oleh struktur balok, struktur kolom ya, plat lantai, pondasi dan lain sebagainya. Baik sahabat PU, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Proses perakitan pembesian balok di lantai 3 ini masih berjalan lama proyek di Jakarta Utara ini sahabat PU. Doakan terus saya dan juga tim sehat selalu hingga dapat menghasilkan karya-karya terbaik yang akan kami suguhkan ke klien-klien kami dan juga ke sahabat PU semua. Terima kasih, semangat membangun.